Siapa lagi yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Iya. Silahkan, siapa namanya? Iya, silahkan. Rapi-rapi. Di tengah-tengah Buntung Wima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Jam pelajaran pertama tadi kalian sudah berdoa belajar kan? Semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan pemahaman dari Allah SWT. Ada yang tidak hadir tuh, ada bangku kosong. Siapa yang tidak hadir? Fatimah. Kenapa dia tidak hadir? Oh, tidak ada yang mengantar ya. Oh iya ya. Rumahnya jauh ya? Di mana? Blok B Intandalan. Kalau jalan bisa kah dia tuh? Bisa, tapi jauh ya. Oh ya. Harapan ibu misalnya tidak ada yang mengantarkan sekolah, pagi sekali berangkat jalan kaki. Kan menyehatkan jalan kaki pagi. Jangan menyundurkan semangat kalian berangkat sekolah. Oh ya, kepala sekolah kita mengajukan proposal ke dinas supaya mendapatkan sepeda. Doakan ya proposal tersebut dikabulkan agar teman-teman kalian jauh rumahnya di sekolahan dan tidak mampu beli sepeda dapat bantuan sepeda. Dan ibu acungkan jempol untuk kalian walaupun hujan tetap berhadir ke sekolahan. Masih ingat kalian dengan pelajaran PPKN kemarin tentang materi apa? Ingat Bu, tentang pengertian norma. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Alhamdulillah. Ya. Norma mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini kita akan bahas norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan pembelajaran, kalian dapat satu menyebutkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dengan tepat. Dua, menjelaskan sumber sanksi dan contoh norma yang berlaku di masyarakat dengan tepat. Perhatikan gambar-gambar yang ada di papan tulis, contoh norma yang berlaku di masyarakat. Nah, tugas kalian mengumpulkan informasi dari buku paket dan sumber lainnya mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan menjelaskan sumber, sanksi, dan contoh norma yang berlaku di masyarakat. Tugas dikerjakan di kertas lembar, dibacakan, dan setelah itu ditempelkan di dinding kelas kalian. Siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Ya, silahkan Muslim. Norma kesopanan bersumber dari hati nurani dan tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara
nakal dan sebagainya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengecualian, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi bukanlah dari diri seseorang, berbeda dengan nomor kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Iya, tepat. Siapa lagi yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Iya, silahkan. Siapa namanya? Rahmadayanti. Iya, silahkan baca. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan menyerahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau ketinggalan tempat umum. Iya, tepat. Siapa lagi yang bisa menjawabkan? Ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siti Aisyah. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Pengaturan agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengandaikan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Contoh pelaksanaan norma agama manusianya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapat sanksi siksaan di neraka. Ya, tepat. Siapa yang mau lagi membacakan hasil pekerjaannya? Saya Bu. Iya. Siapa namanya? Muhammad Ridho. Iya. Bacakan hasilnya. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga setiap norma hukum memiliki dua macam sifat. A. Bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh perintah bagi pengendara kendaraan motor untuk memiliki dan membawa SIM surat izin mengemudi. B. Bersifat larangan, yaitu melarang orang membuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya larangan bagi mengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan motor lain. Sudah. Iya, tepat jawabannya. Hasil pekerjaannya ditempelkan. Ya, tempelkan hasil pekerjaan kalian.
Siti Aisyah sebelah sana. Ya. Ya. Rapi-rapi. Di tengah-tengah buntung. Buntung Wima. Iya. Pekerjaan kalian sudah ditempelkan dan tidak ada pertanyaan. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Norma agama bersumber dari Tuhan yang terdapat dalam kitab suci agama. Sanksinya Dan hukuman bagi pelanggaran norma agama tidak bersifat langsung, sanksinya akan diberikan di akhirat nanti. Contoh norma agama larangan untuk meninggalkan sholat. Norma kesopanan bersumber adat kebiasaan masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan akan mendapat sanksi berupa celaan dan pengucilan oleh masyarakat. Contoh norma kesopanan tidak berkata kasar. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi yang diberikan adalah rasa malu dan penyesalan terhadap diri sendiri. Sementara sanksi dari masyarakat berupa peneguran, peringatan, pengucilan. Contoh norma kesusilaan bertingkah laku jujur. Norma hukum bersumber dari negara atau lembaga resmi pemerintah. Sanksinya tegas, bisa denda atau kurungan badan atau penjara. Contoh norma hukum dilarang mencuri karena bertentangan dan melanggar pasal 362 KUHP. terima kasih Royan. Sekarang kalian kerjakan lembar kerja di halaman 26 1 sampai 2. Dikumpul segera. Lembar kerja kalian sudah dikumpulkan, dan untuk pelajaran Senin depan kalian baca dan simak buku paket PPKN-nya di bagian C, materi tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah Senin depan kita berjumpa lagi. Sudahi pelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.